Cermin Perot karya Anton Chekhov. Ayah dan istri masuk ke kamar tamu. Bau lumut dan bau lembab. Berjuta tikus besar dan kecil berlarian menyingkir ketika kami terangi dinding-dinding ruangan itu yang sudah berabad penuh tak melihat cahaya. Ketika kami tutup pintu di belakang kami, angin menerpa hidung dan mengusik kertas yang bertumpuk di sudut-sudut ruangan. Cahaya jatuh di atas kertas itu, dan tampaklah oleh kami tulisan-tulisan kuno dan gambar-gambar dari abad pertengahan. Pada dinding-dinding yang sudah menghijau dimakan waktu, bergantungan potret leluhur. Leluhur menatap dengan angkuh dan kereng, seolah hendak mengatakan, "Cakar kamu kawan, cakar kamu kawan." Langkah kami menggema di seluruh rumah. Batuk saya mendapat balasan dari gema itu. Gema yang dahulu pun memberikan balasan kepada leluhur saya. Angin meratap dan merintih. Dalam cerobong, seolah ada orang menangis. Dan dalam tangisnya, terasa putus asa. Titik-titik hujan mengetuk-ketuk jendela yang gelap dan sayu. Dan ketukan itu menimbulkan rasa sendu. "Oh leluhur," kata saya sambil menarik napas dalam. Sekiranya aku pengarang, dengan melihat potret-potret ini, aku dapat menulis cerita roman panjang. Bukankah masing-masing orang tua ini dulu pernah muda, dan masing-masing mereka, lelaki maupun perempuan, pernah mengalami percintaan. Dan percintaan macam apa pula? Coba perhatikan misalnya, nenek tua itu, buyutku itu, perempuan yang tidak cantik dan cacat pula, itu pasti punya novelnya sendiri yang menarik. Kamu lihat tidak? Cermin yang tergantung di sudut sana itu. Tanya saya kepada istri. Saya menunjuk cermin besar berbingkai perunggu hitam yang tergantung di sudut, di dekat potret buyut saya. Cermin itu punya sifat-sifat ajaib. Dialah yang menghancurkan buyut saya itu. Untuk membeli cermin itu, buyut saya membelanjakan uang dalam jumlah besar, dan sampai meninggalkan tak pernah buyut. Dan sampai meninggalnya, tak pernah buyut saya berpisah dengannya. Siang malam ia bercermin. Tak henti-hentinya memandang dirinya, bahkan sewaktu makan dan minum. Pada waktu pagi, pada waktu pergi tidur, ia selalu membawanya serta. Dan pada waktu akan meninggal pun, ia meminta supaya cermin itu dimasukkan ke dalam peti matinya. Orang tak memenuhi permintaan itu hanya karena cermin itu tak bisa masuk ke dalam peti mati. "Apa buyutmu itu genit?" tanya istri saya. Taruhlah ia memang genit, tetapi apa ia tak punya cermin lain? Mengapa ia mencintai cermin itu dan bukan yang lain? Apa memang ia tak punya cermin yang lebih baik? Tidak sayang. Di sini tersembunyi rahasia yang mengerikan. Lain daripada itu tidak mungkin. Cerita lama mengatakan setan bersemayam di dalam cermin itu. Dan buyutku memang lemah menghadapi setan. Tentu saja omong kosong belaka bahwa cermin berbingkai perunggu itu punya kekuatan gaib. Saya kebaskan debu dari cermin itu, dan saya pandang diri saya di dalamnya. Tiba-tiba saya tertawa terbahak-bahak.
Tawa saya menimbulkan gema yang tak jelas. Cermin itu perot, dan ia memerotkan seluruh bagian tubuh saya. Hidung pindah ke pipi kiri, dagu berlipat dua, bergeser ke samping. Aneh sekali kesukaan buyutku, kata saya. Istri saya mendekat ragu-ragu ke cermin dan menjenguk pula ke dalamnya. Seketika itu terjadilah sesuatu yang mengerikan. Istri saya pucat pasi, menjerit, dan seluruh anggota tubuhnya bergetar. Alas lilin lepas dari tangannya, terbanting ke lantai, dan lilin padam. Kami berada dalam kegelapan. Pada saat itu juga saya mendengar sesuatu yang berat jatuh ke lantai. Istri saya jatuh tak sadarkan diri. Angin merintih lebih mengibakan lagi. Tikus-tikus besar berlarian, sedangkan tikus-tikus kecil bergemerisik di atas lembar-lembar kertas. Bulu roma saya berdiri dan bergerak ketika daun jendela tiba-tiba terlepas dan jatuh ke lantai. Di jendela muncul. Saya raih istri saya peluk, lalu saya bopong keluar kediaman leluhur itu. Baru esok malamnya ia sadar kembali. Cermin, kasih aku cermin, katanya ketika baru sadar. Di mana cermin itu? Di mana cermin itu? Seminggu penuh sesudah itu ia tidak minum, tidak makan, tidak tidur, dan terus saja minta dibawakan cermin. Ia menangis terisak-isak, mencabuti rambutnya, berguling-guling, dan akhirnya ketika dokter menyatakan bahwa istri saya bisa meninggal karena lelah dan bahwa keadaannya sangat berbahaya, dengan menindas rasa takut, saya pun kembali mendatangi rumah itu. Dan dari sana saya bawakan untuk istri saya cermin buyut saya itu. Melihat cermin itu, ia pun tertawa terbahak-bahak bahagia. Kemudian ditangkapnya cermin itu, diciuminya, dan tak puas-puasnya ia memandang ke dalamnya. Hingga sekarang sudah lebih 10 tahun, tetapi istri saya masih juga memandang ke cermin. Tak sedikit, tak sedetik, dan tak sedetik pun tak mau berpisah dengannya. Apa betul itu aku? Bisiknya. Dan pada mukanya yang merah pun terlukis rasa nikmat dan kagum. Ya, itu aku. Semua orang bohong, kecuali cermin ini. Semua orang bohong, juga suamiku. Oh, kalau dulu aku sudah lihat diriku, kalau aku sudah tahu siapa sesungguhnya aku, tidak akan aku kawin dengan orang itu. Tak pantas ya untukku. Di kakiku harus bersimpuh pahlawan-pahlawan paling agung, paling mulia. Pada suatu kali, ketika saya berdiri di belakang istri saya, tanpa sengaja saya memandang ke cermin. Dan terbukalah rahasia itu. Di dalam cermin itu, saya melihat seorang perempuan yang kecantikannya sungguh menyilaukan. Suatu kecantikan yang belum pernah saya temui dalam hidup ini. Itu adalah keajaiban alam. Suatu perpaduan antara kecantikan, kemolekan, dan cinta. Tetapi apa sesungguhnya telah berlaku? Apa yang sesungguhnya telah berlaku? Apa yang telah terjadi? Kenapa istri saya itu yang tidak cantik dan tidak canggung dalam cermin jadi tampak begitu memikat? Kenapa? Karena cermin
Karena cermin perok itu memerotkan muka istri saya yang tak cantik ke segala penjuru. Dan karena perpindahan ciri-ciri wajah itu, mukanya kebetulan menjadi bagus. Minus ditambah minus menjadi plus. Sekarang kami berdua, saya dan istri, duduk di depan cermin itu. Dan semenit pun tak pernah kami berhenti memandang di dalamnya. Dan semenit pun tak pernah kami berhenti memandang ke dalam. Hidung saya berpindah ke pipi kiri, dagu berlipat dua, dan bergeser ke samping. Tetapi sebaliknya, muka istri saya menjadi mempesona. Maka nafsu gila, nafsu liar menguasai diri saya. Suara saya terbahak liar. Sedangkan istri saya berbisik antara kedengaran dan tidak. Alangkah cantiknya